Bahar bin Smith dibayar mahal untuk merusak persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini kami Al-Fakir Mu'allim akan membela Kang Deddy Mulyadi. Mengapa? Karena ketika kami mendengar Bahar bin Smith mengatakan bahwa seluruh anak cucu Wali Songo sudah tidak ada, seluruh dzurriyyah Wali Songo sudah tidak ada, kalaupun ada maka itu dari jalur perempuan, maka seketika itu kami membela dzurriyyah Wali Songo. Karena Bahar bin Smith ngomong tanpa data, ngomong seenaknya, memecah belah persatuan dan kesatuan antar anak-anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saat ini kami mendengar lagi Bahar bin Smith ceramah di atas panggung, didengar oleh banyak orang, seenaknya menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai penyebar kemusyrikan. Kalau seandainya tidak menyebarkan kemusyrikan, minimal mempertahankan kemusyrikan. Ini ucapan-ucapan yang arogan. Maka kami bangkit membela Kang Deddy Mulyadi, karena kami sudah sangat bosan sekali pada cara-cara licik para alumni 212 dalam upaya menjatuhkan lawan politik dalam pilkada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggunakan topeng agama untuk merusak persatuan dan kesatuan demi kekuasaan. Ini cara-cara yang arogan, cara-cara yang licik, bukan cara-cara kesatria. Tetapi anehnya masih saja laku Bahar bin Smith diundang ceramah. Ya namanya saja politik. Politik siasah itu apa saja digunakan. Orang-orang semacam Bahar bin Smith ini akan menguntungkan bagi mereka, sehingga Bahar bin Smith walaupun toh harus dibayar mahal tetap diundang ceramah untuk mempecah belah persatuan dan kesatuan. Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya banyak sekali suku dan pemeluk agama. Oleh sebab itulah jangan arogansi, jangan menggunakan ilmu yang hanya secuil untuk merusak persatuan dan kesatuan. Kalau orang itu tabahur fil ilmi, lautan di dalam ilmunya sudah luas samudra, maka dia akan mampu menampung apa saja. Lihat saja lautan. Di dalam lautan itu bukan hanya berisi ikan, tetapi di dalam lautan berisi apa saja. Bahkan bangkai kapal ada, ular ada, ubur-ubur ada, mutiara juga ada. Nah, Bahar bin Smith ini ilmunya secuil, tetapi memang sayang, mayoritas umat Islam di Indonesia ini jarang yang mau ngaji serius. Yang lulus pondok pesantren di masing-masing kampung sangat sedikit. Coba bayangkan, setiap kampung itu kan rata-rata mayoritasnya Islam, sedangkan yang lulus pondok pesantren itu sedikit. Nah, kalau diperdalam lagi, yang lulus pondok pesantren itu yang memahami kitab kuning gundul berapa, coba bayangkan. Inilah kehancuran-kehancuran yang digunakan oleh orang-orang yang bodoh membodohi orang-orang bodoh. Maka kami Al-Fakir Mu'allim akan selalu bangkit untuk melawan arogansi mereka. Mereka ini merusak persatuan dan kesatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya demi politik kekuasaan mereka menghalalkan segala cara. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan khususnya saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Jawa Barat. Ini adalah masalah pilkada, pilihan kepala daerah, memilih gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Sekali lagi, dahulu para penyebar dakwah di Jawa Barat yang diawali oleh Syekh Datuk Kahfi, Syekh Nurjati, dan juga Syekh Kuro, yang melahirkan pendai-pendai seperti Kian Santang, Raden Rara Santang, kemudian Raden Walang Sungsang. Mereka gigih berdakwah keluar masuk kelenteng, keluar masuk wihara. Mereka keluar masuk di mana-mana karena mereka paham tentang ilmu agama Islam mendalam, sehingga mereka tidak ketakutan seperti Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith ini karena ilmunya cetek, ilmunya dangkal, sedikit-sedikit menakut-nakuti umat Islam. Umat Islam ditakut-takuti, padahal aslinya ingin menjatuhkan lawan. Sebagaimana ada di Pilkada DKI dahulu. Pilkada DKI dahulu, orang-orang 212 ini demi ingin memuluskan jago mereka sengaja menyeret Ahok. Ahok diseret ke pengadilan dan dibloskan ke penjara. Gara-gara Ahok dituduh menghina Al-Quran. Yang namanya orang non-muslim itu sejak dari dahulu sudah nggak percaya Al-Quran dan menghina Al-Quran. Menghina Al-Quran, coba aja lah Anda dengarkan ceramah-ceramah para pendeta. Di mana-mana kalau seandainya mereka itu percaya Al-Quran, mereka itu mengimani Al-Quran, mereka menghormati Al-Quran, mereka akan masuk Islam. Inilah yang harus kita pahami. Umat Islam harus tinggi ilmunya, harus mendalam ilmunya sehingga tidak dibikin ketakutan oleh orang-orang bodoh. Coba kita renungkan nih, Syekh Datuk Kafi, Syekh Nurjati, Syekh Kuro, Raden Kian Santang, Raden Walang Sungsang, kemudian Nyai Rara Santang dengan putranya yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Para dai-dai awal yang menyebarkan Islam di seluruh Jawa Barat itu, mereka itu pengecut, penakut, sedikit-sedikit takut syirik, takut kafir, atau bagaimana? Mereka itu karena memiliki ilmu yang mendalam. Mereka bahu-membahu dengan orang-orang Sunda dimanapun. Mereka dengan kelembutan hati mengetuk jiwa orang-orang Sunda dan orang-orang ada di tanah Jawa. Sehingga banyak sekali bondong-bondong orang-orang yang dulunya belum beragama Islam menjadi senang beragama Islam. Lah ini cara-caranya Bahar bin Smith dan para alumni 212 ini kurang ajar arogan sekali. Sehingga orang yang sudah Islam saja ketakutan. Orang-orang yang sudah Islam ketakutan, apalagi orang yang belum Islam. Nah ini kalau kami diam saja, Masya Allah, rusak tatanan kesatuan dan persatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Ta'amulim tidak akan diam. Kami akan selalu mengcounter apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh seperti mereka. Mereka ini tidak sadar hidup di mana. Mereka ini hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di Jawa Barat ini banyak sekali pemeluk agama nenek moyang. Ada Sunda Wiwitan, ada juga Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, masih banyak sekali. Nah, kita di dalam percaturan politik pilkada tidak boleh menggunakan isu-isu topeng-topeng agama untuk menjatuhkan lawan. Tidak bisa begitu. Kita rangkul dan kita perbaiki calon kita tanpa menjatuhkan orang lain. Demikianlah, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyul akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.